bajunya norak, perlu dengan glamor, makeup yang tebal, goyang-goyang doang, iya goyang-goyang yang mengandung membangkitkan hasrat kayak gitu. Tapi itu tergantung ke orang, tipe-tipe orang berbeda-beda, karena kalau setiap tipe penyanyi itu kan mereka memiliki ciri khas dan karakter yang berbeda-beda juga untuk membuat mereka selalu diingat terus. Misalnya ini dengan goyangan ini dengan ini ya itu terserah mereka gitu. Kalau aku juga, nah semuanya itu kan bisa kita terapin. Kenapa penyanyi dangdut nggak kita terapkan pakaian seperti penyanyi pop gitu? Kan tahun semakin kesini kan tahun makin maju, fashion juga semakin maju juga. Nah kita juga minta lihat referensi dari situ. Juga pernah juga sih dikatakan sama temen aku, bukan dari penyanyi dangdut aja, aku nyanyi lagu-lagu lain aja juga dibilang, oh ya biduan ya bodo amat biduan, penting gue dapat uang, bisa membantu orang tua dan bisa membantu biaya kuliahku sendiri itu dari bernyanyi gitu. Jadi aku nggak terlalu peduli sama omongan orang. Aku juga, omongan mereka juga nggak bisa ngasih aku makan gitu sih kalau menurut aku. Nah. Setuju banget aku dengan statement yang Kak Hari bilang bahwa kayak kita nggak peduli banget dengan orang ngomong apa tentang kita, yang penting kita melakukan sesuatu yang positif, bisa membantu banyak orang, dan omongan mereka malah nggak ngasih apa-apa sama kita, dengan kita berkontribusi walaupun itu nyanyi dangdut malah menghasilkan pundi-pundi yang akhirnya menjadi sesuatu yang besar kan Kak ya? Iya, betul. Dan aku juga melihat bahwa Indosiar itu membuat atau mengemas lagu dangdut itu menjadi lebih internasional, dan orang-orang akhirnya melek sama lagu dangdut. Dan mungkin persepsi orang tentang lagu dangdut itu sudah mulai berubah semenjak ada Dangdut Academy, Liga Dangdut Indonesia. Itu benar-benar, apalagi Presiden Jokowi juga memberikan apresiasi terhadap generasi muda yang mau menyanyi lagu dangdut ya kan. Apalagi sekarang kan yang ikut tahun aku lagi, yang tahun aku ini yang dibilang yang paling tua itu mungkin aku ya, banyak ya yang bilang tua, atau 5 atau 6 orang. Selebihnya itu mereka ada yang 15 tahun, ada yang 14, ada yang 16 tahun. Si Meli baru 16 atau 17 ya Meli. Si Meli itu. Meli baru 5. Jadi dangdut tuh enggak yang mereka bayangkan gitu, malah Indosiar bisa menerapkan dangdut ke zaman yang lebih modern gitu. Oke Kak, ini aku masih ada beberapa list pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan aku banyak banget, dan aku juga sudah merangkum pertanyaan dari Hari Friends semuanya. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, kita mau seru-seruan main games dulu, boleh nggak Kak? Oh boleh. Jadi biar teman-teman juga lebih semangat. Jadi kita mengulik seorang Kak Hari ini dari segala penjuru, mulai dari karir, prestasinya, dan mungkin personalitinya mungkin kita akan ketahui sekarang juga nih. Oke, Kak Hari Putra sudah siap? Siap. Pertanyaan pertama, lagu upbeat atau lagu slow? Upbeat. Salah lirik atau salah nada? Salah lirik. Nyanyi kehujanan atau nyanyi kepanasan? Nyanyi kepanasan. Nyanyi pakai rasa atau nyanyi pakai teknik? Nyanyi pakai rasa. Hidup sejahtera di Jakarta atau hidup sejahtera di Jambi? Hidup sejahtera di dua-duanya. Pilih salah satu, hidup sejahtera di Jakarta atau hidup sejahtera di Jambi? Sejahtera di Jambi. Oke, kita lanjut. Dewi Persik atau Saskia Gotik? Dewi Persik. Irfan Hakim atau Ramzi? Irfan Hakim. Posesif atau cemburu? Cemburu. Cewek jago masak atau cewek jago nyanyi? Cewek jago masak. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. 3 kata untuk Liga Dangdut Indonesia 2020. Best. Best. 3 kata untuk haters. I love you haters. I love you haters. Dan 3 kata untuk Hari Friends. I love you Hari Friends. Oke, wah keren banget jawabannya Kak Hari ya. Dan ya kita tahu ya, hidup ini nggak hanya public figure aja, kita orang biasa aja ada yang nggak suka, ada haters. Berarti Kak Hari menganggap haters itu adalah dengan kata I love you, cukup itu aja ya.
I love you aja. Jadi haters itu sebenarnya orang yang sangat mencintai kita karena mereka memperhatikan sedetail itu dalam hidup kita. Jadi sebenarnya aku cukup terbantu juga sih sama haters gitu karena mereka tuh memang membuang-buang waktu mereka untuk memperhatikan aku gitu. Nah dari kata-kata mereka itu juga kita juga bisa buat cambukan untuk diri kita. Oh iya tunggu aja ntar tunggu aja gitu. Jadi kalau menurut aku kata-kata haters itu kadang juga ada memberi masukan, tapi walaupun dengan kata-kata yang memang tidak sangat tidak manusiawi menurut aku. Jadi aku melihatnya sebagai penyemangat aja buat karir aku gitu. Berarti bahwa komentar-komentar mereka sebagai penyemangat, dan mereka ternyata bukan, kalau haters mungkin mereka nggak akan memperhatikan kita secara detail sih, tapi mereka tuh tahu banget dan berarti mereka tuh sebenarnya sayang, bukan haters jadinya ya. Oke. Nah ini kemarin yang mungkin Tria juga udah sampaikan sama Kari, Tria bikin question box dan itu ada lebih dari ratusan pertanyaan yang mereka udah tanyakan, dan mungkin Tria akan bacakan sekarang ya Kak. Ini ada Tria ambil cuma 3 yang terbaik aja dari semua pertanyaan dari Hari Friends. Ini yang pertama dari Elras_17. Apa prioritas Bang Hari antara pendidikan, karir, dan asmara untuk sekarang ini? Kalau aku lebih prioritas untuk pendidikan dan karir aja sekarang. Nah, setelah kedua-duanya udah klop, baru aku ke asmara gitu. Tapi kadang asmara itu datang juga tiba-tiba ya, karena kita nggak tahu itu masalah hati dan itu juga rencana Allah buat kita. Jadi aku nggak terlalu yang gimana-mana, tapi sekarang mah aku lebih fokus ke pendidikan sama karir aku aja. Berarti lebih memfokuskan ke pendidikan dan karir. Tapi kalau asmara masih kosong atau sudah isi Kak? Masih kosong. Jadi aku iya masih kosong. Udah itu aja. Masih kosong. Oke. Pertanyaan kedua dari Hari Friends ada dari Sally_Hari Friends_Jabar. Buat Abang, apakah ada planning untuk punya single perdana di tahun ini? Ingin banget planning single kayak gitu, punya single sendiri gitu, pengen banget. Mudah-mudahan ya Kak Ica tahun ini, amin ya Allah. Mudah-mudahan ya Kak Ica. Kak Ica ya, tadi masalah gaji Kak Ica. Terus Kak Ica, single lagi. juga mudah-mudahan ya Kak Ica tahun ini aku ada single. Kemudian pengen kalau bisa tahun ini aku bisa punya rumah sendiri di Jakarta. Kita nggak tahu ya, karena kita kan pasti punya keinginan masing-masing. Kita nggak tahu ya keinginan seperti itu. Yang penting kita tanamin aja dan kita selipkan di setiap doa kita. Siapa tahu pada saat kita mengucapkan itu, pintu langit terbuka dan doa itu bisa dikabul sama Allah gitu. Pengen banget punya rumah sendiri, kendaraan sendiri kayak gitu. Banyak sebenarnya keinginan, tapi kalau menurut aku ya kalau untuk sekarang mah masih bisa untuk tahun ini. Kalau untuk rumah palingan aku lebih ke orang tua dulu yang ada di Jambi, sedikit demi sedikit ngebaikin rumah yang ada di Jambi. Kalau sekarang mah aku lebih prioritas buat untuk aku sendiri, nggak terlalu yang gimana-mana, tapi aku sekarang prioritas untuk orang tua aku aja dan adik-adik yang ada di Jambi gitu. Kalau aku mah kalau di sini masih bisa gitu. Kalau selebihnya lebih untuk orang tua. Kalau lebih ke rumah, ya kepinginnya tuh pengen punya rumah di Jakarta, tapi kalau sekarang tuh aku lebih prioritas ke orang tua yang ada di Jambi gitu. Kak Ica, apa yang menjadi mimpinya Kak Hari mudah-mudahan terwujud. Berarti cuknya semakin banyak ya Kak Ica ya. Amin ya Allah, amin. Ini masih ada satu pertanyaan juga yang Tria rangkum dari Hari Friends. Ini ada dari Ida Banten _HF_Cikarang. Apa arti fans buat Bang Hari? Mungkin arti Hari Friends untuk Bang Hari. Arti fans buat aku, mereka itu adalah sebagian dari karir aku, sebagian dari diri aku. Mereka keluarga kedua aku gitu. Jadi mereka sangat-sangat berperan dalam karir aku. Aku yang sangat membutuhkan mereka gitu, karena tanpa mereka juga aku nggak akan sampai ke titik ini, tanpa dukungan dan support dan doa dari mereka. Selain doa orang tua ya, juga doa mereka tuh aku juga nggak akan sampai seterkenal seorang akan kenal aku seperti ini. Jadi fans sangat berarti buat karir aku. Jadi ya mudah-mudahan
mudah-mudahan Hari Friends ini tetap ada sampai aku menemukan jodohku nanti, atau mungkin sampai ke Amin. anak-anakku juga gitu Katria. Waduh, mudah-mudahan itu kata-kata itu benar-benar membuat Hari Friends itu makin cinta sama Kak Hari. Amin. Nah, kalau kita berbicara tentang haters tadi, pasti mereka juga ada yang suka komen-komen yang mungkin kurang menyenangkan. Hari itu cuma modal tampang. Wah, Hari itu secara teknik vokal nggak ada. Kemudian betul. Hari itu banyak banget faktor keberuntungan. Nah, kalau Kak Hari sendiri menyikapi hal-hal tersebut itu seperti apa, Kak? Apakah Kak Hari membenarkan apa yang mereka bicarakan, atau Kak Hari ingin juga kapan-kapan menunjukkan yang kalian omongkan itu salah, tapi ini loh yang aku punya untuk